Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gian di channel Marda L5. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya yang ceritanya sangat menarik dari Mas Rio tentunya. Di episode yang kedua ini mungkin ceritanya akan lebih banyak lagi. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, mari kita langsung dengarkan panteng bersama-sama dari Mas Rio. Monggo Mas Rio. Selamat malam Mas Rio. Malam kembali Mas Ini ya. cuacanya cukup dingin nih di 17 derajat Mas. Fis. Di jam 23.00 kita memang bikin podcast ini di tempat yang cukup gelap dan cuacanya sangat dingin. Semoga nanti Mas Rio nggak kedinginan ya Mas. Mohon maaf. Iya, lumayan Mas Gian. Oke Mas Rio, kemarin ceritanya bagaimana lagi nih? Udah sampai di pos 2 sama Mbak Anggi ya kemarin ya. Oke Mas Gian. Selamat malam juga nih buat teman-teman pemirsa semua. Jadi kita lanjut lagi ya, lanjut dari cerita yang pertama. Jadi setelah pohon itu disibak, dibuka Iya. begitu, dibuka, lalu si Anggi yang ada di kiri saya teriak-teriak, ampun, jangan bawa aku. Oh dia Dia mau kan nggak dibawa, bisa, dia mau iya. dibawa Mas ceritanya. Nah itu saya pun aneh, Iya. dengan cerita itu aneh. Akhirnya saya coba rangkul dia, rangkul begini, Anggi, saya panggil 3 kali begitu kan. Saya panggil gitu, Anggi 3 kali. Lanjut si Angginya respon ke saya, terus tapi sekarang kamu merem ya, matanya pejamin kayak gitu. Iya. Suruh merem sebentar kayak gitu. Kamu saya bisikin, ini bukan masalah muslim atau enggak, tapi artinya kamu ikutin apa yang aku bilang ya. Terus saya bilang, ya Allah, lindungilah aku mohon kuasamu untuk supaya alam ini tidak mengganggu ataupun segala yang ada di alam ini bersahabat dengan saya. Itu seperti itu, saya bilang kayak gitu. Terus saya coba baca sebisanya, saya baca surat kayak Al-Fatihah kayak gitu sebisanya. Selesai itu saya tiupkan 3 kali ke mukanya dia. Saya pun begini, terus saya usapkan ke mukanya dia. Sekarang buka matamu. Dia masih kayak gini, kalau kayak nggak tenang kayak gini, matanya jelalatan kalau ke sana kemari kayak gitu kan. Nah terus saya ini, wah ini udah nggak beres ini. Nah, akhirnya saya rangkul gini makin kencang. Anggi, sekarang kamu ikutin aku. Kamu adalah anakku, kamu adalah anggotaku. Udah, kamu ikutin aku. Saya bawa lari Mas, kabur. Paksain berdiri kayak gitu, berat banget Mas. Bawa lari. Berat banget. Tok paksain berdiri, terus jalan, terus lari tapi bukan lari ke bawah. Kalau saya pikir kalau lari ke bawah itu jarak masih cukup jauh. Itu pos 2 itu masih ngelewatin pos 1, itu turunannya cukup terjal. Ini akan sangat berisiko. Saya di situ udah berpikir, pokoknya pikir singkat aja lah. Sementara jarak yang terdekat adalah temen yang ada di belakang. Yang 6 orang tadi sama 1 yang lagi ini kan, lagi sakit kayak gitu ya. Nah terus akhirnya saya coba lari ke atas. Sensor saya kan di headlamp di sini kan montang-manting nih. Arahnya ke sana kemari kan. Nggak beraturan gitu. Nggak beraturan karena lari. Iya, Karena lari bawa si Anggi itu lari. Loh, sampai di atas, saya tarik begini, saya rasanya berat banget Mas. Berat. Asli, walaupun dia kayak jalan kayak gitu tapi rasanya berat banget. Dan yang di belakang saya itu saya suka ngebayangkan Mas. Ya pokoknya kalau saya ini tuh rasanya kayak makhluk hitam di belakang saya. Berarti Mas Rio seperti merasakan ada sosok di belakang. Ada sosok di belakang yang ngikutin dan yang ini kayak megangin si Anggi. Mas Rio melihat waktu itu? Maksudnya merasakan dan melihat atau enggak waktu itu? Saya karena memang kondisinya gelap, saya abaikan aja. Tapi ada tapi sini, dari sama-sama dari kelopak mata kita sebelah kanan itu seperti kayak melihat gini, gitu ya. Gini tuh saya ngelirik coba Samar-samar. ngelirik ke sini.
dia sama-sama di belakang kayak gitu. Sosoknya hitam, Terus sosoknya hitam, gede, terus tinggi. kayak tangan panjang kayak gitu, tapi cuma kelihatan jadi karena hitam kayak gitu, jadi kayak nggak jelas juga kan. Iya. Ya udah saya abaikan aja udahlah. Lari terus. Udah saya merinding kayak gitu, udah nggak tak abaikan, yang penting saya tanggung jawab nih sama Peserta, orang di sebelah si saya, Anggi, sama ya. peserta, sama si Anggi. Saya bawa ke atas, ketemulah sama rombongan di atas, kasih lampu senter. Iya. Lampu senter, bantuan datang. Nah, Dikira bantuan. dikira bantuan. Padahal yang Mas dari Rio bawah. lagi mau minta bantuan. Iya, padahal saya mau minta bantuan. Terus mereka jalan ke kita, saya coba jalan ke atas. Jadi masih ada di atas, masih ada yang 2 orang disisain, yang 4 turun. Yang 4 turun nyamperin kita. Kenapa ya? Udah nggak usah banyak cerita, udah nggak usah banyak cerita. Sekarang si Ahmad bawa turun ke bawah. Iya, yang korban di atas kan Ahmad yang lagi sakit. Bawa turun ke bawah. Bawa ke bawah terus ini disatuin di sini. Udah jangan banyak cerita. Pokoknya jangan banyak cerita. Aku nggak mau cerita. Kita tanggung jawab nih sama 2 orang. Nah, gimana caranya kayak gitu? Terus kita akhirnya ngumpul di situ. Satuin jadi satu. Ngumpul dari satu. Bah, si Angginya makin jadi. Semua yang kayak yang ngikutin tadi kayak tiba-tiba hilang karena kita udah banyak temennya, mungkin kalah banyak dia ngeper kan. Ngeper karena banyak, kita anggotanya banyak, ternyata dia punya temen kayak gitu, mungkin lari ngumpet pada kemana mungkin ya harapan kita pengennya kayak gitu, anggapannya seperti itu gitu. Iya. Kalau takut, kalau banyak padahal takut banget semuanya pasti ya. Iya, padahal takut banget. Gue udah kepikiran, pokoknya satu yang dipikir sama gua tuh si korban, si Anggi itu selamat, temen yang di atas yang kayak sakit dia sembuh, kayak itu udah pikirannya kayak gitu. Jadi satu bivak kita pindah, kita bikin untuk anak-anak ini. Nah di situ Mas. Kenapa lagi Mas? Nah si Anggi tiba-tiba kayak kerasukan. Jadi kayak mungkin masuk ke dia kan. Dia kan udah pokoknya dari sampai di situ yang namanya mata tuh dilalatan kayak gini. Ke atas terus. Iya, niat ke sana kanan kiri kayak nggak tenang kayak gitu. Lama-lama dia teriak. Kayak gitu kan. Teriak. Terus tidak, jangan, cuma kayak gitu aja, jangan. Nah, terus di situ akhirnya kita coba lah, teman-teman kan ada yang dari media tadi kan ngikut di situ kan, udah ngumpul di situ, udah yang bisa doa aja, tuntun pakai doa. Saat itu udah jam, belum lama itu Mas, sebenarnya belum lama tapi rasanya udah lama banget. Masih sekitar jam 7. Berarti saya dari maghrib yang turun naik lagi baru jam 7. Baru jam 7. Padahal rasanya udah lama banget karena takut itu kan. Itu terus di situ bacain doa-doa sebisanya, yang bisa doa ya pokoknya yang muslim ya baca doa kayak gitu. Dituntun kayak gitu, kalau lagi dibacain doa diem Angginya, kayak tenang, kayak dengerin kayak gitu, sambil merem kayak gitu, tapi kayak dengerin kayak gini, goyang, kalaupun dia sekali tidur kayak gitu, kayak gini. Tapi dia nggak ini, saya dengerin kayak dinabubuin kayak gitu, kayak dinabubuin santai kayak gitu. Nah terus sudah itu selesai doa, anak-anak baru diem, dia udah teriak lagi. Si Anggi teriak lagi kayak gitu, masih teriakannya masih sampai jangan, nggak mau kayak gitu, pokoknya racunnya segitu. Selesai itu ya coba kita doa lagi, kita nggak putus, kita nggak patah semangat ya. Temen-temen doain lagi ya kayak gitu lagi gelagatnya kayak sampai gitu. Jam berapa itu Mas? Gelagatnya kayak gitu, ntar lah, terus pas lagi itu bacain lagi, terusan diem kayak gitu lagi, berulang 2 kali diem. Nah terus akhirnya yang ketiga malah kiki kayak tertawa. Wah, kayak kuntilanak. Iya, kayak kuntilanak begitu. Kayak gitu kan. Semua dengar Mas? Dengar semua. Oh ya, karena Anggi yang teriak ya? Iya. Bukan penampakan. Kan sudah di situ. Ya? Oh jadi, iya. Kayak gitu. Nah, dia ketawa kayak gitu. Waduh.
repot ini, gue pikir kayak gitu kan, tapi dalam hati aja nggak Iya. nggak diungkapin. Diucapin, ya. Saya kan di situ jadi ketua panitia, kan udah Tanggung tanggung jawabnya jawabnya ya penuh kan. beban moral lah ya, beban Beban mental moral ya. di situ. Nah, selang berapa nggak lama-lama kemudian putus asa nih teman-teman, tapi masih coba gitu aja lah, pokoknya kalian gini aja, lu kasih putusan, aku kasih keputusan, udah gini aja. Sekarang kalian itu tuntun terus sebisa kalian, jangan capek, kalau bisa gantian bacain doa. Saya turun lah, Iya. minta anggota satu untuk temani saya turun. Nah, terus berarti kan sisa, berarti dari tadi 6 tambah 2, Iya. terus 2 lagi turun, kan masih 6 lagi di situ iya, kan. masih 6 lagi ya. Ya benar. tapi dengan korban itu. Iya. Nah, terus itu saya turun di pos 2 anehnya. Sama Ada turun kanan. sama siapa Mas waktu itu? Sama temen, sama si Robi. Sama si Robi. Iya, sama Robi turun. Bentar Mas, agak dingin juga ini. Iya. Sama Robi turun, saya ngelihat kejanggalan di pos 2. Kayaknya masih ada. Kan pas turun tuh kebetulan saya naruh tas. Iya, Karena tasnya tasnya- ditinggal. Iya, ditinggal di situ. Iya. Karena memang tujuannya tadi kan awalnya kita mau turun minta rescue, Iya. tapi kita balik lagi ke atas, ke rombongan lagi. Iya. Nah, tas itu kan kita tinggal di situ, Di carrier pos kita. 2 pas di kejadian pertama tadi ya. Iya. Dan carrier kita, Mas, seperti udah diberantakin. Jadi kayak ditumpahin isinya kayak gitu. Oh, bukan seperti binatang bukan Mas? Iya. Nggak ada ciri-ciri binatang, kaki binatang nggak ada. Ada, Mas. Di sini walaupun jalur masih rimba belantara gitu, Jarang ya. iya. Ada Dan binatang. akhirnya saya ngeliat berantakan kayak gitu, sama si Robi mau diambil, mau dirapi-rapiin kayak gitu. Nggak usah, tinggalin, udah diemin aja. Kita jalan aja, ayo kita turun, cepet turun. Gue takut tuh Berarti biarin aja di itu, tinggal Masnya turun langsung. Iya, aku tuh lihat kayak di belakang balik pohon tempat aku nyandar tadi. Masih ada? Deket, kayak ada yang ngamatin. Ada yang ngamatin Kayak gitu. ada yang ngamatin kayak Iya. gini. Kan udah takut juga aku kan, udah perasaan udah nggak karuan lah Mas, udah nggak karuan. Gitu, akhirnya turun coba lari kayak gitu ya. Lari agak, jalanan kan agak lembab, licin Mas. Licin, berapa kali saya terjatuh di situ. Lihat seperti ada kayak lampu senter di bawah. Kayak lampu senter di bawah, kita udah semangat nih. Bantuan Bi, datang Bi, bantuan di bawah, ada bantuan, naik ke atas nih. Begitu deket, nah kok orangnya nggak jalan-jalan kayak ini. Oh ternyata kayak jamur Mas. Jadi kalau jamur di hutan itu, kalau pas malam-malam kena lampu senter, Nyala. dia kayak nyala, kayak ada fosfornya kayak gitu. Nah nyala, terus akhirnya kita udah ngeh, lanjut kita jalan, pokoknya sebisanya kita ngikuti jalan setapak itu. Terus kayak gitu lagi, pas lagi di jalan agak Curam, turunan ya. tajam, curam kayak gitu, lihat kayak ada center lagi. Nah kita lupa sama yang di belakang. Kalau yang center kayak gitu biasanya jamur. Kita lupa sama itu karena memang Kondisinya udah nggak connect nih. Iya. Udah nggak connect, kiraan kita nggak connect. Terus kita jalan, saya jatuh Mas. Itu di pos berapa Mas? Masih Itu antara 2 ke 1? Antara 2 ke 1. Turunan tajam itu saya jalan agak terjatuh. Ini si tongkat itu kayak mau ke planting ke bawah kayak gitu. Jadi licin kayak gitu kan. Iya. Terus kepala gua natap ujung tongkat ini. Kenal. Untung nggak kena di bola mata ya. Kalau bola mata, aduh, alamat mungkin saya udah mungkin nah aja gue bisa buta Mas. Nah itu ya alhamdulillah ya, kita masih ada rasa syukurnya. Tapi itu pun saya udah gerutunya udah bukan main Mas, ya nyumpain diri kayak gitu ya. Ya karena Kapok lah, udah nggak mungkin naik kayak gitu. Pokoknya udah. Terus ini kok cobaan kayak gini banget sih, kayak gitu dibilang gitu kan. Nah terus ke bawah kan itu masih makin jauh kan kayak lampu-lampunya itu. Terus Bi, kita jalan pelan aja ya Bi, kita jalan turun tapi pelan-pelan. Ya akhirnya pelan-pelan kita jalan sampai di sinar itu.
ini Yang sama mana? kayak yang di belakang tadi. Sampai kita di pos 1. Sampai di pos 1 jam berapa Iya. itu, Mas? Di pos 1 sekitar jam 9-an apa ya? Jam 9 ya. Lumayan lama, Mas. Lama itu. Lumayan lama, dari jam 7 jam 8 itu kita cabut, jam 9 baru kita di pos 1. Nah, di situ jam 9 terus jalan sedikit, kita kan pelan-pelan aja karena udah gentoy banget ya, udah capek banget kayak gitu. Ngempor. Kita menuju dari, sebenarnya kan dekat dari pos 1 ke gerbang Rimba. Ke pintu Rimbanya. Pintu Rimba Jerukan itu dekat. Tapi karena memang capek jadi kayak lama banget. Nah, sekitar jam 10 itu belum sampai. Padahal biasanya nggak sampai 1 jam kita udah sampai di jalan. Pintu Rimba, ya. Nah, di situ sampai jam 10 kita pas di hutan bambunya ketemu sama rombongan nih rescue dari bawah. Lagi mau naik? Lagi mau naik, rame. Saya nggak ngitung, pokoknya rombongan itu ada sekitar 12 orang. Berarti pas banget ya langsung ketemu ya. Terus kita nggak suruh jalan sama mereka. Mereka sebagian memang jalan, yang 10 orang mungkin ya ke atas dulu. Ke atas dulu, yang lain nemenin kita untuk supaya kita fit, dikasih makanan apa kan. Berarti pas ketemu Mas Rio langsung menyampaikan tuh ke tim SAR atau rescue ya, itu? Ya sih, masih ngos-ngosan, Mas. Oh, masih ngos-ngosan? Masih ngos-ngosan, masih capeknya udah luar biasa, kita udah lemes banget kayak gitu. Nah, terus mau dibantu nggak? Mau dibawa turun, digendong nggak sama kita? Ya. Udah, nggak usah, kita istirahat sebentar di sini. Nah, terus saya dikasih minum, terus dikasih kue kayak gitu. Mereka bawa kue, kita makan. Rescue naik? Ya, yang 10 orang naik. Udah 10 orang naik. Terus lanjut saya akhirnya yang 2 itu nganterin sampai ke mobil. Di situ ada mobil standby. Ada mobil standby. Itu ada 2 orang di mobil itu. Nah, terus kita sampai di situ, yang jaga mobil kaget. Padahal dia katanya yang paling berani. Jaga mobil kaget. Jadi gini, Mas, kalau saya kan udah bersyukur nih, udah ketemu mobil, saya langsung duduk aja di bak belakang kan. Di bak belakang udah 4 orang itu naik. Nah, begitu ini kita langsung dibawa nih ke base camp saat itu di sebuah hotel lah, kita nggak sebutkan nama. Sebuah hotel, kita ke situ, terus kita ngumpul, kita duduk dulu, pada tanya-tanya. Terus yang di mobil cerita, tadinya tuh mereka tuh duduk di belakang sambil tiduran, sambil ngopi sama ngerokok kan, sambil ngopi kayak gitu. Itu siapa yang duduk di belakang, Mas? Itu tadinya yang nungguin, yang jaga mobil. Jaga mobil, yang 2 orang lagi tiduran di belakang. Iya, lagi tiduran di belakang begitu, lagi santai-santai. Ya, katanya kenapa mereka pindah ke depan pas kita lagi jalan ke arah mobil itu. Katanya mobil kayak digoyang-goyang. Oh, ada yang goyangin mobil? Ada yang goyangin mobil. Aduh, nah terus tapi wujudnya nggak ada. Terus pada merinding kayak gitu kan. Terus akhirnya pindah ke depan. Pas kita datang aja mereka terkejut, takut. Karena ini apa namanya, kita kan cuma senternya aja yang kelihatan. Headlampnya aja yang kelihatan. Mereka sampai kaget. Manusia bukan dibilang kayak gitu. Ya, ini temenmu ini Robi, ini Rio. Oh ya udah. Ada apa, Mas? Seperti ada sesuatu. Oh ya, nggak apa-apa, itu kawan kita itu. Setengah 12. Oh iya, itu kawan kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kamu. Assalamualaikum. Ya, pokoknya kita ini aja bersahabat aja malam ya, Mas. Itu. Jadi ceritanya kayak gitu, teman-teman yang di mobil itu sampai ketakutan sampai kita datang dari 1. Mereka pun akhirnya mau jemput aja, nunggu kabar dari atas. Udah sampai di bawah belum gitu? Iya, udah. Nggak mau standby, maunya kalau yang jemput harus ganti orang. Saya nggak mau lagi. Karena kapok tadi gitu ya? karena tadi udah ada yang godain, masa mobil segede gaban kayak gitu digoyang-goyang. Terus yang goyang-goyang itu nggak kelihatan. Nah, terus ya paginya sekitar jam
jam setengah 5 bareng subuh itu mas. Berarti tim rescue belum melakukan evakuasi belum selesai Oh sampai malam iya, itu. oh iya tim rescue belum balik nih, belum ada kabar. Jadi singkat cerita yang di base camp sama driver itu udah nunggu kabar kan, Iya. standby di situ sama mobilnya. Terus nanti kalau mau jemput kita ngikut Kabarin. nemenin aja, sambil kita nemenin. Oke mas, Mas nanti Rio mau nemenin tim iya mobilnya, tim yang mobilnya mobil. yang mau jemput. Nah terus nggak ada kabar, sekitar jam setengah 5 baru ada kabar. Tapi ada cerita juga nih mas. Wah. Ada cerita juga, kita nyambung yang di atas ya. Yang di atas kan rescue datang nih, yang 10 orang, nyamperin yang 6 orang di atas pos 2. Nah nyamperin yang 6 orang ketemu. Jadi ceritanya di situ yang kesurupan itu bisa sampai jam 2 malam. Kesurupannya sampai jam 2 malam? Jam 2 malam. Jadi dari sebelum maghrib sampai jam 2 malam. Gimana kayak teriak-teriak terus? Ya teriak, diem. Bahkan katanya sampai ada yang bilang kayak gini. Itu pas itu sampai kita dikte mas. Kalian bacanya salah. Wah, itu ada yang kurang. Berarti kan sakti juga kan, iya. Dia bisa tahu kayak gitu. Dia malah paham bacaan gitu, doa ya. Iya, malah kalian salah, kalian kurang ini, alifnya kurang, kayak gitu. Nah, kondisi Ahmad gimana tuh mas yang kakinya sakit? Oh, yang kakinya sakit itu udah sembuh. Udah sembuh sendiri itu dia, ya? Dia sembuh kayak sembuh sendiri. Yang aneh cuma dia jadi kayak nggak sadar kayak gitu. Nah itu, tapi udah sembuh, dia jadi satu di situ. Nah, terus pas rescue datang ke situ nemuin korban, si Kuncen kan ngikut. Oh, ngikut tim rescue yang 10 orang itu? Ya karena dia udah baik duluan tadinya. Udah naik lagi berarti? Naik lagi bareng 10 orang. Sampai di situ si Kuncen langsung nemuin anak, nemuin yang korban ini, si Anggi masih ini, terus dipegang ini kepalanya, keningnya kayak gini, dibilang ini, dipegang sini kayak persendiannya biasa kan kalau orang-orang kayak gitu, dipegang persendiannya. Udah gitu langsung ditabok kayak gini mas. Iya ditabok badannya kayak gini 3 kali sama ini. Udah kamu pergi, ini anak-anakku semua, ini cucuku semua, kalian pergi, nggak usah di sini, nggak usah ganggu kayak gitu. Langsung itu terjadi keanehan mas. Wah, terjadi keanehan. Jadi saat itu seperti suara gemuruh tapi breng kayak gitu ya. Langsung kayak pergi. Terus tenda yang kita bikin, bivak yang kita bikin itu yang pakai tali dipancang ke pohon-pohon kayak gitu. Oh iya. Nah itu bivaknya langsung rontok, langsung gugur kayak gitu, jatuh. Jadi iya, yang anehnya yang iketan di pohon itu nggak ada. Jadi kayak bayangin kalau tali putus kayak gitu kan, pasti ada sisa yang ikat di pohon kan. Nah itu yang di pohon hilang, tapi sambungannya jadi pas tenda aja, jadi langsung turun begitu, Ah itu dilupain anak-anak udah nggak ada takutnya mas, karena udah ada kuncinya. Sih ya. Iya. Nah itu udah itu terus langsung gitu. Nah wong kamu kok kayak gitu, kalau dibilang kan kok pada kesini niatnya apa? Ya kamu kesini niatnya apa? Sama teman-teman yang tadi nungguin si Anggi. Dibilang sama kuncinya kalau di bahasa Indonesia itu, kalian kesini niatnya apa? Dibilang kayak gitu. Ya niat naik gunung mbah, dibilang kayak gitu kan sama anak-anak. Dijawab niatnya naik gunung mbah. Kalian itu terlalu banyak bawa barang apa itu mas? Ternyata anak-anak tuh hampir semua rombongan tuh bawa oleh-oleh dari hutan, dari puncak gunung. Batu mas? Ada bawa batu, yang paling dominan batu. Iya, batu walaupun kerikil kecil-kecil kayak gitu pada dibawa. Tahu nggak buat ngapain juga kita nggak ngeh ya. Ada bawa batu, ada bawa bunga. Udah gini, yang kalian bawa tinggalin semua, bongkar semua, tinggalin di sini. Itu diminta, nanti ada yang balikin ke atas, kata Kuncen. Nah terus dibilang gitu. Terus ini ada satu lagi barang di korban, wujudnya mas, wujudnya kayak tali. Iya.
tali. kayak tali, dibilang orang tali Roma. Kalau saya wujud persisnya kurang tahu ya. Iya. Nanti bisa searching deh. Bisa searching Tali atau tanya-tanya Roma. orang. Iya, namanya tali Tali Roma. Roma. Ya jadi dia tali tapi bisa molor kayak gitu, bisa panjang. Bisa panjang banget. Iya, walaupun talinya kecil kayak gitu tapi bisa molor panjang banget. Jadi bisa buat ikat pinggang, bisa buat Iya. ikat kepala kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Tapi itu tali gaib. Tapi Oke. waktu itu talinya sempat nampak di teman-teman. Waktu Ya, yang di belakang yang di atas itu. cuma sama Simba. Oh, sama Simba. Sama Simba. Cuma Mbaknya yang dikasih lihat. tunjuk cuma sebentar kayak gini Iya. karena takut ada yang minta mungkin kan. Iya. Jadi lihat kayak gini, terus langsung ditutupin. Udah, saya simpen kayak gini. Saya simpen. Nah, terus sisa-sisa yang di situ, kayak ada batu apa. Ada salah satu yang dilempar sama Simba. Anehnya, Mas. Pas barang itu dilempar sama Mbah, yang barang-barang selain tali Roma itu Iya. tadi. Kalau tali Roma sih saya pikir di kantongnya Simba. Iya. Itu dilempar, pas dilempar ke semak kan gitu, lempar kayak bom, Mas, kayak Meledak? orang iya, kayak orang lempar petasan. Jadi blung kayak gitu, kenceng banget tuh. Dan semua yang di situ mendengarkan Ya suara itu, dengar, dengar suara sampai itu. kaget, subhanallah, pada real kayak gitu kan. Nah, terus ya kalau anak-anak memang nggak ada takutnya karena sembah itu. Jadi udah, lakin aja langsung nih persiapan tandu. Si Anggi dia kan nggak sendiri, Masih nggak nggak bisa sadar? jalan. Oh, nggak bisa jalan. Iya, Tapi yang nggak sadar penting waktu itu, udah Mas. diem, Diam. kayak pingsan kayak Oh, iya, gitu. pingsan. Terus akhirnya dimasukin sleeping bag, sama dibikin kayak gitu. Jadi depan Iya. belakang, bawah ke bawah, bawa turun, katanya di bawah ya sampai jatuh kayak gitu. Nah, terus sekitar jam 5 ada kabar. 5 sore break. berarti. 5 pagi atau 5 sore, Mas? 5 pagi. Subuh ya, Mas, ya? Iya, subuh. Ada kabar. Break. Kita hampir sampai di jalan. Mobil tolong disiapkan. Sekalian bawa logistik untuk teman-teman. Berarti berangkat jam siap. 5 itu sampai ke itu jam 5 pagi, Iya. jam 5 subuh lagi, Mas? Iya, jam 5 subuh. Nah, terus di situ oke, laksanakan jawaban dari bawah kan. Kita langsung siap-siap, persiapkan semua, baru berangkat ke atas, jemput ke pintu rimba. Ya, dijemput ke pintu rimba. Setelah jemput pintu rimba, korban datang nih, sekitar jam setengah 6 lah tepatnya. Tapi kan kondisi masih gelap kayak gitu kan, karena memang hutannya agak rapat. Iya. Terus korban dimasukkan ke situ, si Anggi, di posisi tidur di bagian belakang kan. Teman-teman dia pada berjubel, pada ngelindungin dia kan. Iya. Itu udah pagi ya, Mas, udah pagi. Kita sampai bawa ke base camp atau hotel tadi. Terus dibukakan kamar, terus disuruh ini istirahat diganti baju-bajunya, sama kan ada tim kita ada cewek juga kan, anggota cewek juga kan. Itu gantikan pakaian, selesai kasih selimut, kasih bedak bedak hangat kayak gitu kan. Nah, terus ditungguin aja, kita jaga, Mas, dari setiap hari itu setiap jam kita tengok. Jadi ada 2 orang, kita giliran kayak gitu. Berarti di hotel itu cukup lama, Mas, dia istirahatnya, pemulihan? Cukup lama. Terus itu pagi sampai siang sekitar jam 4-an baru siuman baru jam 4 sore. Iya, 4 sore. Dia istirahat cukup pules ya, mungkin karena capek dan lain-lain ya, lemes banget. Jam 4 sore sadar, langsung dikasih makan. Pertama dikasih wap-wap nasi kayak gitu kan. Iya. Biasa untuk menetralisir, untuk mancing aja kan. Biar nggak langsung kaget lambungnya kayak gitu. Kasih air putih hangat kayak gitu, minuman hangat, kasih makanan, terus akhirnya dia sadar. Terus di jam pukul 4. Iya. Terus itu udah pukul 4 udah sadar ya, tapi masih lemes, Mas, masih di tempat tidur, dia nggak kemana-mana. Begitu sadar dia masih teriak-teriak atau sudah sadar? Sadar, cuma muka masih pucat. Oh, kayak badan masih ini, kayak lemes kayak gitu. Jadi dia masih di tempat tidur aja, cuma ditemenin kalau di saat dia pengen buang air kayak gitu kan, ada temennya kan yang cewek. Nah, terus itu istirahat satu malam lagi paginya pas mau subuh sekitar jam 5 kan kepengen ini
pengen buang air. Hmm. Nah kebetulan dia di kamar satu itu toiletnya lagi dipakai sama temennya. Jadi dia keluar menuju toilet yang ada di dekat kantor. Kan posisinya toilet kantor ini masuk ya, toilet terus ada tangga, tangga terus belok. Nah toiletnya itu di dekat belokan ini, jadi baru masuk tangga begitu. Nah di pojokan sini ada kakek. Si Anggi melihat itu? 3 orang lihat mas. Siapa saja itu mas yang si Anggi sama 2 temennya cewek dari panitia. Yang cewek iya. itu? Iya, nggak aja si Bella sama si Rini. Iya. Ya Bella sama Rini yang nemenin itu ya. Terus ketemu tuh kaget. Astagfirullahaladzim. Itu kakeknya menggunakan pakaian apa mas waktu itu menurut penuturan yang melihat? Itu pakai pakaian kayak kain putih Semuanya. Kain putih kayak polos. Apa ya, kayak kalau gamis kayak gitu ya. Oh kayak gamis ya. Oh berarti kayak pakai pakaian semacam kayak sorban lempang gitu ya? Iya, kayak sorban lempang kayak putih semua. Iya putih, terus dia ada berjenggot juga. Sosoknya berjenggot sini rambut agak panjang. Oh berarti gitu. Beliau kakek itu sosok itu nggak menggunakan ikat kepala atau apa enggak? Langsung rambut terurai panjang. Iya. Oh maaf mas, itu seperti ini loh pak, pakai sorban tapi sorbannya lepas. Sorban saya ini, kayaknya itu pakai kerudung tapi kayak lepas, putih ya. Tapi berjenggot ya. Tapi dia mukanya cool kayak gitu. Mukanya kelihatan mas. Cool kayak gitu, kayak gini, jadi kayak tegak kayak gini. Ya. Tapi dia diem aja kayak gitu. Pucat nggak mas mukanya? Enggak, bersih. Bersih. Nah terus itu jadi anak yang tadinya pada mau ke toilet nggak jadi langsung balik kanan. Si Anggi pun balik lagi? Iya balik lagi, digeret sama temennya. Karena mereka melihat semuanya ya? Iya, digeret ke sana terus balik. Akhirnya kebetulan yang di kamar mandi si Anggi itu udah kosong, udah keluar dari kamar mandi. Jadi akhirnya temenin masuk ke kamar mandi yang di dalam itu. Iya, terus setelah itu malah jadi si anak-anak itu nggak pada mau keluar dari kamar. Gara-gara ngeliat itu masih ketakutan. Terus akhirnya ganti yang jaga nih, jadi ditemenin cowok. Ada cowok juga, kecuali kalau keputusan ke kamar mandi nggak nemenin cowoknya. Itu seperti itu sampai akhirnya dia sembuh. Besok paginya berarti dia stay 1 malam. 1 malam lagi ya? 1 malam di situ, besok paginya sembuh, baru dianterin pulang. Si Anggi anak Purwokerto aja atau Cilacap? Oh Cilacap. Iya, Cilacap. Jadi setelah kejadian itu berarti semuanya kembali normal lagi pulang? Iya kembali normal, udah kembali ke rumah masing-masing. Ya nggak ada korban jiwa ya mas ya untungnya ya, jadinya semua selamat ya. Jadi semuanya selamat, jadi nggak ada apa-apa, cuma kejadian itu jadi belajar lah mas. Jadi belajar. Gitu aja mas untuk ceritanya. Oke teman-teman, demikian ceritanya dari Mas Rio, sangat menegangkan tentunya dan ceritanya cukup panjang. Berarti pendakiannya di 3 hari 2 malam atau berapa mas? Jadinya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam berarti itu ceritanya. Berarti beliau sudah mengalami kejadian yang sangat menguras pikiran, mental, tenaga. Ketika di alam kita bisa melakukan hal-hal yang responsif tentunya untuk menyelamatkan rekan-rekan kita. Oke, sampai di sini dulu untuk cerita kali ini dengan Mas Rio. Kita akan terus mengeksplor cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa pantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pandang di channel Mardel 5.